الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما مزيدا وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وقال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sedang jamaah yang sama-sama berbahagia dan yang kami muliakan. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan hendaklah kehadiran kita di majelis yang mulia ini, yang memotivasi kehadiran kita adalah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah takwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Hadir menghadiri majelis yang mulia ini dalam rangka meraih pahala yang mulia, pahala yang tinggi, pahala yang kita idam-idamkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang mulia sedang jamaah sekalian, bahwasanya Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, mereka bertanya para sahabat, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan dengan nama yang tidak mau yang masuk, bukan dengan nama disebutkan yang mau dan yang tidak mau, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan praktek, dengan pengamalan, bahwasanya man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada saya, maka itulah yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang akan
masuk ke dalam api neraka atau yang tidak mau. Maka sedang jamaah sekalian, pada kesempatan yang ringkas ini, di antara ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan realisasi daripada ketakwaan kita yang dinamakan sifat amanah. Ya, sifat amanah yang mana banyak kaum muslimin yang mengetahui dan mengenal tentang sifat amanah ini, tetapi di dalam prakteknya dalam kehidupan dia tidak akan bisa dijalankan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya sedang jamaah sekalian, amanah ini adalah segalanya dalam perkara agama. Mulai daripada perkara kecil, kalau yang merupakan perintah agama, sampai perkara yang paling besar sedang jamaah sekalian. Itulah yang dinamakan amanah. Itulah yang dinamakan amanah. Maka sedang jamaah sekalian, secara bahasa kita ketahui bahwasanya amanah itu diambil dari kata amina ya'man. Ya, amanatan, yang artinya sedang jamaah sekalian, siapa yang menyatakan demikian, melakukan demikian, maka menjadi orang yang amin, orang yang terpercaya, orang yang aman, dan orang yang bermuamalah dengannya merasa aman. Itulah yang dinamakan secara bahasa sedang jamaah sekalian, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amanah. Apabila sedang jamaah sekalian, salah seorang di antara kaum musyrikin yang minta pertolongan, maka lindungilah. Minta perlindungan, maka lindungilah sampai dia mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma ablighu ma'manah, yakni sampaikan kepada keamanan. Jadi secara bahasa sedang jamaah sekalian, amanah itu adalah aman. Kemudian secara syariat sedang jamaah sekalian, yang dinamakan dengan orang yang amanah, atau amanah itu sendiri, banyak penjelasan para ulama, banyak keterangan para ulama tentang amanah tersebut, yang mana semuanya kembali kepada perkara, yaitu sedang jamaah sekalian, yang dinamakan amanah adalah amanah at-taklif, yaitu amanah menjalankan amanah, beban tanggung jawab, wat ta'ah wal faraid allati iftaradaha Allah Subhanahu wa taala 'alal ibad. Yang dinamakan amanah adalah sedang jamaah sekalian, yaitu ketaatan, ketaatan, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faraid, yang merupakan kewajiban-kewajiban, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Itulah makna ayat sedang jamaah sekalian dalam Al-Quran yang kita bacakan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami tawarkan kepada langit, bumi dan gunung untuk menanggung, untuk membawa amanah ini. Akan tapi semuanya sedang jamaah sekalian menolak. Semuanya menolak, tidak mau. Dalam artian sedang jamaah sekalian takut jangan sampai dia tidak bisa menjalankan amanah tersebut, yaitu ketaatan, menjalankan syariat agama.
dan lain sebagainya dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ini menerimanya. Manusia ini membawanya, yakni menerima tawaran tersebut. Maka manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sifatnya adalah innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya sedang jamaah sekalian, manusia itu adalah zalum. Zalum itu adalah sighah mubalaghah daripada zalim. Kalau zalim yang dikatakan jahil, bodoh. Kalau zalum sungguh jahil, sungguh sangat bodoh. Ya. Sebagaimana dikatakan kadzib, pendusta. Di atasnya pendusta, kadzub, pendusta kelas kakap. Ya. Makanya iblis dinamakan kadzub. Ya. Kemudian jahula. Ya. Ya, isim sighah mubalaghah sama dengan zaluma, sangat jali, sangat zalim. Ya. Kalau zalim biasa yaitu zalim. Maka ini sedang jamaah sekalian, apabila manusia ini menjalankannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, akan menjadikan mereka mendapatkan pahala, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedang jamaah sekalian, ya, tentang amanah, tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna yang lain amanah tersebut sedang jamaah sekalian adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian, yaitu menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian, ya, menghukumi di antara manusia, an tahkumu bil adl, untuk menghukumi mereka dengan penuh keadilan. Maka ini sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ya, banyak pemahaman atau banyak apa yang disampaikan oleh para ulama tentang amanah tersebut, tapi kembali semua kepada perkara ini. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, dan seterusnya. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwasanya Allah mengkhabarkan, Allah menyampaikan sedang jamaah sekalian, sehendaknya seseorang menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya, ya, kepada pemiliknya yang memberikan amanah. Nah, kalau kita definisikan, pahami seperti apa yang kita sebutkan tadi, Allah yang memberikan amanah, beban agama ini, maka mari kita tunaikan sedang jamaah sekalian. Mari kita tunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Karena itulah kita akan meraih surga. Kemudian kata beliau dalam hadis yang hasan dari Samur, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Imam Ibnu Katsir, addil amanata ila man i'tamanak. Tunaikan amanah kepada siapa yang memberikan amanah kepada kalian, kepada kamu. Ya. Dalam hadis yang sahih, wala takhun man khanak, dan jangan kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianati kamu. Jangan kamu berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianati kamu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa huwa ya'ummu jami'al amanat al-wajibah 'alal insan. Dan ini sedang jamaah sekalian mencakup seluruh amanah-amanah yang wajib bagi manusia ini, yang diwajibkan atas manusia. Min hukukillah, dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, banyak orang subhanallah amanahnya kepada orang lain dalam jual beli misalnya, dia tunaikan dengan baik, tapi tidak sholat. Hanya hak manusia yang bukan main dia lakukan. Min hukukillah azza wa jalla.
Bahkan terkadang dia punya, misalnya orang Takalar, mohon maaf, punya janjian di sentral, jalan sebelum duhur. Tiba waktu salat duhur, ma'assalam salat duhurnya, nanti sampailah di bawah. Sampai di Makassar jam berapa? Hampir asar. Nanti selesai amanahnya sama orang, baru dia pergi salat asar. Nah ini yang sedang jamaah sekalian. Hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan terlebih dahulu. Maka hendaklah ini kita perhatikan dengan baik. Kemudian kata Syekh, yani min huquqillahi, kata Imam Ibnu Katsir, min huquqillahi azza wa jalla ala ibadihi minas salah. Dirinci lagi oleh beliau. Dari salat. Maka demi Allah orang yang muamalahnya, karena kita tidak bisa membahas secara sempurna jenis-jenis amanah kepada sama manusia. Iya, karena waktu yang tidak memungkinkan. Tapi tidak salat. Iya. Kemudian kata beliau, waz zakah, tidak menunaikan zakat. Amanahnya sekian miliar kepada orang diselesaikan. Proyek yang triliunan diselesaikan dengan baik, mulus, bahkan jadi perusahaan nomor 1 di dunia menerima amanah. Proyek-proyek di mana-mana. Bukan main. Tidak ada yang terlewatkan. Bahkan proyek yang besar, amanah bukan main. Sampai menjadi perusahaan yang bonafide, tapi direkturnya tidak sholat. Padahal seorang muslim tidak menunaikan zakat, punya uang triliunan tapi zakatnya 100 juta setiap Ramadan, tidak menunaikan amanah zakat harta. Kemudian ya, sedang jamaah sekalian katakan oleh beliau ya, wasyam, ya, puasa. Bulan Ramadan puasa tapi tidak sholat, masih belum menunaikan amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal kafarat, kafarah, ya. Wan nudzur, nazar, wa ghairi dzalika mimma huwa mu'tamanun alaih, dari perkara-perkara yang dia diberi amanah atasnya, dia dipercaya atasnya, dia menerima beban amanah ini. Sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Ya, la yattali alaihi ibad, yang tidak dilihat oleh hamba-hamba. Ini ada amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebani kepada kita sedang jamaah sekalian. Kemudian wa min huquqil ibad, ya, ba'duhum ala ba'd, dan di antara hak-hak hamba-hamba antara satu sebagian yang lain dengan atas sebagian yang lainnya, kal wada'i, ya, seperti titipan-titipan, wa ghairi dzalika mimma ya yu'tamanuna bihi min ghairi ittila'in, ya, bayyinatin ala dzalik, amara Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikannya sedang jamaah sekalian. Maka barang siapa, kata Imam Ibnu Katsir, yang tidak melakukannya di dunia, ukhidha minhu dzalika yaumal qiyamah, maka dia akan dihukum atas tidak menunaikannya amanah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dihukum di negeri akhirat. Dalil yang lain sedang jamaah sekalian dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha, yang banyak manusia, jangan kamu khianati temanmu walaupun mengkhianati Allah. La takhunullah, yang pertama dulu hendaklah kita jangan khianati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. War rasul, jangan kamu khianati Rasul. Wa takhunu amanatikum, harus sebutkan kamu mengkhianati amanah-amanah kalian, yakni kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Kata Imam Ibnu Katsir di sini, al-khiyanah wal khiyanah ta'ummudz dzunub. Ya. Khiyanah yakni mencakup seluruh dosa. As-sigar wal kibar. Ya. Yaitu yang kecil dan yang besar. Ada orang yang penting dosa besar ditinggal. Ya.
Yang lebih parah lagi, ya, berarti tidak musyrik. Yang lebih parah lagi di atasnya, ya, kesyirikan, kekufuran, tidak masalah. Yang penting amanah kepada sesama manusia. Nah, demikian sedang jamaah sekalian. Ya, al-lazimah wal muta'addiyah. Al-lazim artinya tidak muta'addi, yakni dosanya dia sendiri, ataukah yang muta'addiyah, yakni berakibat kepada orang lain, sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Maka ini, ya, hendaklah kita pahami dengan baik amanah itu mana yang paling utama, kemudian dibawanya sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita memahami jenis-jenis ibadah itu, atau jenis atau bentuk daripada amanah itu banyak sekali sedang jamaah sekalian. Ya. Nah, yang paling utama sebelum kita sedang jamaah sekalian yang lainnya, maka ingat Allah Subhanahu wa taala sedang jamaah sekalian di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dari awal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, nah kita sudah sebutkan amanah itu adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Allah memerintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk, ya, menunaikan amanah kepada pemiliknya. Ini Allah yang memberikan amanah kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan amanah kepada kita sedang jamaah sekalian. Perintah yang pertama dalam Al-Qur'an adalah perintah tauhid. Ya. Perintah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Kalian baca Al-Qur'an, lihat Al-Qur'an. Sebelumnya tidak ada perintah sedang jamaah sekalian. Ya. Tidak ada perintah di dalam Al-Qur'an. Perintah pertama ini menunjukkan ini yang paling utama di antara apa yang Allah perintah. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai sekalian manusia, seluruh manusia. Karena manusia menerima beban semuanya. Ya. Makanya orang-orang kafir diperintahkan untuk apa? Beriman. Ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Perintah pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia yang kami muliakan adalah ayyuhidullah, mentauhidkan Allah. Tauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma wa sifat. Maka demi Allah, siapa yang menunaikan seluruh amanah selain daripada amanah ini, walaupun 200% kalau tidak 1000%, ya, semua dia dikenal seluruh dunia sebagai orang yang terpercaya, bukan main. Dalam urusan apa saja terpercaya. Ya. Dagang oke, jual beli oke, proyek oke, ya, urusan mak comblang oke, dipercaya, menikahkan orang, ya. Semuanya terpercaya. Digelari di masyarakat al-amin, orang yang terpercaya. Tapi berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka tidak akan masuk surga kalau tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, maka mereka ini orang Yahudi, orang Nasara dan lain sebagainya, kalau tidak lakukan amanah ini tidak akan masuk surga. Makanya cocok sedang jamaah sekalian, judul kita ini, materi kita ini, ya, masuk surga dalam bingkai amanah. Apalagi kalau kita pahami amanah itu adalah mencakup seluruh ajaran agama. Kita bahas tadi atau kita mendengar muhadarah beliau
ya, hafizahullah taala, ya, Al-Ustadz Dzulqarnain, ya, hafizahullah taala, tentang Al-Qur'an. Amanah pertama untuk kita jalankan adalah Al-Qur'anul Karim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, ya, maka dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah mereka itu bergembira. Makna karunia dan rahmat Allah di sini adalah, sedang jamaah sekalian, Al-Qur'an wa dinul haq. Al-Qur'an dan agama yang hak. Maka orang yang bergembira dengan kedatangan Al-Quran dan agama yang mulia ini, agama Islam, dan ajaran Islam yang paling utama adalah tauhid. Tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian larangan, tidak ada larangan kecuali larangan di dalam ayat ini setelahnya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikan, ya, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam peribadatan, di dalam rububiyahnya. Kalau dalam rububiyah orang-orang kafir dahulu meyakini. Makanya dikatakan pada akhir ayat, wa antum ta'lamun, dan kalian tahu. Yani manusia ini tahu Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah mengatur langit ini semuanya. Sebagaimana Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tahu, siapa kamu tanya mereka, orang-orang kafir zaman dahulu, ya, maka mereka akan jawab, siapa menciptakan langit dan bumi? Dia akan jawab Allah. Tapi dia sekutukan Allah dalam uluhiyah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sedang jamaah sekalian tidak dikatakan, ya, dia ini, ya, tidak akan masuk surga karena mereka telah melakukan dosa yang Allah mengancam dengannya, kalau tidak bertobat darinya tidak akan masuk ke dalam surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan baginya masuk surga. Jadi walaupun amanah yang lain ditunaikan semuanya, kalau tidak tobat dari kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah, tidak meninggalkan segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan masuk surga. Maka yang jadi masalah sedang jamaah sekalian, kaum muslimin ini tidak mempelajari agamanya, tidak menunaikan amanah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, fa'lam, maka pelajarilah, ilmuilah. Apa itu? La ilaha illallah. Pelajari la ilaha illallah. Bukan hanya maknanya yang kita ketahui sejak kita sekolah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah makna yang salah, bahkan sangat salah. Mengapa dikatakan sangat salah oleh para ulama? Karena banyak yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bagaimana mereka tidak akan beribadah kepada selain Allah? Karena dia tidak paham mana itu tauhid dan mana itu syirik. Dia tidak melaksanakan amanah mempelajari kalimat la ilaha illallah. Dia hanya sekadar diucapkan la ilaha illallah. Bahkan dia jadi juara muadzin internasional. Lafadznya bukan main. Iya. Tapi tidak paham maknanya. Dia tidak pelajari makna la ilaha illallah. Dia tidak pelajari rukun-rukun la ilaha illallah. Dia tidak pelajari syarat-syarat la ilaha illallah.
Dia tidak pelajari konsekuensi apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus ditinggalkan dari semua kandungan makna-makna la ilaha illallah ini. Dia tidak mempelajari pembatal-pembatal la ilaha illallah. Bagaimana dia akan selamat dari dosa yang sangat mengerikan ini? Bagaimana dia akan mempelajari, ya, bagaimana dia akan selamat dari api neraka kalau dia tidak mempelajari apa yang dikatakan di sini sedang dia masuk. Jadi amanah selain daripada ini, bukan kita sedang jamaah sekalian ya menganggap tidak perlu dipelajari karena waktu ini tidak mungkin. Ya. Lagi waktunya tinggal setengah jam saya lihat. Maka kalau paham ini, yang lain itu akan ikut. Punya janji. Ini amanah. Amanah siapa? Amanah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah, dia akan menunaikan janjinya kepada sesamanya. Amalan menunaikan salat, zakat, haji dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, membangun masjid, membangun panti asuhan, membangun sekolah, majelis-majelis ilmu dimakmurkan, bahkan menjadi donatur kelas pertama dalam memberikan donasinya, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan hancur amalanmu. Akan hancur amalanmu. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Batal semuanya. Tidak akan diterima. Maka bagaimana dia akan masuk surga dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dan seluruh amalan-amalan yang seperti gunung di pandangan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya nanti di hari kiamat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan nanti di hari kiamat amalannya. Diperlihatkan amalannya bukan main, banyaknya. Tapi Allah jadikan sedang jamaah sekalian apa? Debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan. Terbang itu amalannya, tidak dia dapat. Maka sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, hendaklah kita pahami dengan baik amanah itu. Mana yang utama, kemudian yang setelahnya. Ya. Supaya kita selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, supaya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, di antara amanah yang hendaknya seseorang perhatikan adalah amanah wada'i' yang kita sebutkan pada saat membacakan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yaitu apabila kita diberikan amanah kepada orang lain, diberikan amanah oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang jamaah sekalian bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berhubungan dengan utang piutang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addahallahu anhu wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullahu azza wa jalla. Barang siapa yang mengambil harta-harta manusia, dia ingin menunaikannya. Ini mengambilnya, apakah meminjamnya sebentar ataukah lama,
kemudian apabila sedang jamaah sekalian dia menginginkan mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu memberikan pertolongan untuk menunaikannya, lama atau cepat. Dan niat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan tanda-tandanya ya bisa juga kita lihat, misalnya dia berutang ya, kemudian dia punya harta yang banyak disaksikan oleh manusia, hartanya sendiri, kemudian dia tidak menunaikan, berarti ada tanda-tanda. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahu Allah azza wa jalla." Siapa yang mengambilnya kemudian dia menginginkan untuk ya tidak mengembalikannya, ini menghancurkannya, ini dia pakai saja, ya. Dia gunakan saja, maka Allah akan membinasakannya, wali'adzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan niat-niat kita, ya, karena jarang di antara kita yang terlepas dari utang piutang. Hanya kami mengingatkan diri kami secara pribadi dan jamaah sekalian, selamatkan diri dari utang piutang, khususnya dengan ya piutang yang berhubungan dengan riba, saudara jamaah sekalian. Ya, piutang yang berhubungan dengan riba, karena lebih parah lagi. Ya, hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedang jamaah sekalian, ya, di antara amanah, ya, dalam perkara ini jenis-jenis amanah sedang jamaah sekalian adalah amanah di dalam perkara jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di dalam hadis yang mulia, ya, bahwasanya dalam riwayat sedang jamaah sekalian disebutkan dari Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin yabi'u ta'aman fa'ajabahu fa'adakhala yadahu fi fa idza huwa ta'amun mablul faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man ghasyana. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat kepada seorang yang menjual makanan. Kemudian Nabi takjub, ya, senang dengan makanan itu. Kemudian Nabi memasukkan tangannya, maka Nabi mendapati makanan itu basah. Ini basah, sudah rusak. Ya, ya, seperti penjual jeruk, ya, di atasnya saja bagus, dimasukkan tangan, japuk ngasih mirawa. Nih, teh namanya baju. Penjual ikan, ya, 100 keranjang, 100 keranjang, ya, keranjang pertama 10 bagus semua, 11 sampai 100 bokno ngasim. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man ghasyana falaisa minna. Ya, dalam riwayat sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, man ghasya falaisa minni. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lain. Maka kalau kita menjual beli, ya, maka ini juga kembalinya semuanya kepada yang pertama, menunaikan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menunaikan yang pertama, amanah, ya, tauhid, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala baik, maka insyaallah tidak akan melakukan perkara yang seperti ini. Nah, dalam amanah yang lain, khususnya kita sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, hendaklah perhatikan amanah ilmiah. Ya. Amanah ilmiah dalam menyampaikan ilmu. Ya. Sekarang ini walaupun kami tidak pernah mendapati 100%, ya, terkadang itu tulisan seorang ustadz panjang lebar, kemudian banyak yang ganti di bawahnya namanya, kemudian di share ustadz ini, ya, padahal bukan tulisannya. Kalau mau bisa mencantumkan, ya, tulisan sendiri, ya, murni ayat,
ya apa ayat dan hadis, insyaallah enggak apa-apa kalau rawahul Bukhari wa Muslim kemudian tulis nama kita di bawah. Bolehlah. Selain daripada itu makalah-makalah ya. Ya. Tulisannya orang lain kemudian dipaste, diedit koma titik komanya ya. Gerak-geriknya sedikit ya. Kemudian di bawahnya Ustadz Fulan. Ya, dan ini beraninya di depan apa? Medsos, di Facebook, ya, di tulisan-tulisan, ya. Ternyata didapati juga orangnya baca Fatihahnya saja tidak beres. Baca alhamdu, baca alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Tena nassa sambayanna. Orang yang baca Fatihah tidak benar, kesalahan yang jali, misalnya kemudian dia baca alhamdu, naudzubillah. Alhamdu itu kebinasaan, kecelakaan, kehancuran ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamdu ya ya itulah pujian. Maka ini sedang jamaah sekalian. Amanah. Menyampaikan halal haram wal billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib." Jangan kamu mensifati dengan lidahmu, dengan lisanmu yang orator, yang raja mimbar kalau ceramah, dengan kamu mengatakan ini halal, ini haram, untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dai-dai yang seperti ini walaupun dia hafal Quran, hafal hadis, tapi lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang amanah, penjahat, lebih jahat daripada perampok di siang bolong. Kalau ditanya perkara agama, dia tidak punya ilmu di situ, kemudian dia menyatakan ini halal, ini haram, padahal dusta. Tidak ada dalil dalam Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para salafus saleh. Makanya Allah menyatakan innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, la yuflihun, tidak akan beruntung. Mungkin di dunia kita lihat dia beruntung. Ya, mungkin di dunia dia beruntung menjadi orang yang tersohor, orang yang terkenal, subscribe-nya 50 juta. Pengikutnya bukan main. Tidak muat lapangan walaupun lapangan sekian puluh hektar kalau ceramah. Tapi tidak pernah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk surga. Apalagi kalau dia menyatakan ini tauhid, padahal kesyirikan. Ini kesyirikan, padahal ini tauhid. Membalik fakta, membalik kenyataan. Maka ini adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka wal'iyadzubillah. Tapi tetap kita sebagai seorang muslim yang menyatakan, yang mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Maka tetap kita menginginkan dan mencintai kebaikan bagi mereka ini yang berdakwah menyesatkan manusia, untuk menjauhkan manusia dari tauhid, mengajarkan kesyirikan supaya manusia mengamalkannya, supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dengan kesombongan, bukan dengan menghinakan mereka sampai melampaui batas. Ya, kita doakan mereka ala dhahril ghaib lagi. Kita doakan tanpa mereka tahu. Itu doa yang mustajab. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mendoakan saudaranya ini muslim,
Kita doakan mereka dapat hidayah. Tapi jangan basa-basi dengan mereka, saling mengunjungi kepada mereka. Ya. Apalagi mendoakan di medsos. Nanti sudah bersahabat ini dengan orang ini, orang itu. Dan lain sebagainya. Maka amanah ilmiah, jangan berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak katakan. Sedang jamaah sekalian. Makanya para ulama dahulu mereka tetap menyatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhab. Itulah madhabku. Kemudian sedang jamaah sekalian, yang lain amanah di dalam perkara al-kalam, berbicara. Ya. Maka namang kasar ketia kipitika nakanai. Ya. Ini bahaya ini. Ya. Sedang jamaah sekalian, di dalam berbicara hendaklah kita pertimbangkan dengan baik. Ya. Dalam perkara selain perkara agama saja kita harus waspada. Apalagi dalam perkara agama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataukah diam. Iya. Ataukah diam sedang jamaah sekalian. Maka hendaklah kita menjaga lisan kita ini baik-baik. Ya. Terutama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa, besarnya dosa sedang jamaah sekalian, ghibah, menceritakan kebaikan, menceritakan kejelekan saudara kita. Ya. Dan ini adalah kalau dikatakan oleh Ummu Abdillah dalam kitab beliau, Nasihalin Nisa, itu ghibah itu buah-buahan yang lezat bagi para wanita. Akan tapi tidak sedikit juga laki-laki sangat senang dengan buah ini. Iya. Iya. Duduk bermajelis itu tidak kayak bagaikan makanan yang tidak ada garamnya kalau tidak membahas orang kejelekannya. Iya. Makanya sedang jamaah sekalian, hendaklah kita waspada dari dosa yang sangat mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tentang riba ini isnan wa sab'una baban. Itu ada 72 pintu. Tentang apa? Riba ini. Ada naha yang paling rendah kata Nabi, ityanur rajuli ummahu. Na'udzubillah. Mohon maaf sedang jamaah sekalian. Mendatangi, menzinai ibu kandungnya sendiri yang melahirkannya. Iya. Iya. Nah, adakah yang mengingkari dosa ini? Tidak ada. Kemudian di atasnya lagi, wa arbar riba, lebih besar dari itu lagi sedang jamaah sekalian. Istitalatul mar'i fi 'irdi akhihi. Lancang mencemarkan nama baik saudaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian ingin memakan bangkai saudaranya sementara kalian benci bangkai itu? Mari tunaikan amanah. Jangan berpikir sedang jamaah sekalian, ini bukan syirik, kan kalau masuk neraka kan tidak kekal. Na'udzubillah. Ini adalah tipu daya syaitan, tipu daya iblis, sehingga gampang-gampang melaksanakan berbuat dosa yang selain daripada tauhid. Dan iblis, syaitan
bukan pengalaman 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, 1000 tahun dalam menyesatkan. Berapa lama? Allahu a'lam. Iya. Dan dia telah bersumpah kepada Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu, dengan keperkasaanmu, iblis percaya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya orang ingkar nama-nama dan sifat-sifat Allah, na'udzubillah, ya, lebih parah daripada iblis. Tapi jangan bilang ya iblis, bahaya, ya. Mereka, ya, la ughwiyannahum ajma'in, saya akan sesatkan mereka. Tapi iblis angkat tangan, dari siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang mereka itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayat? Mereka hamba-hambamu yang ikhlas menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Sedang jamaah sekalian, ya, maka hendaklah, ya, kita jaga amanah ini dalam berucap, dalam berbicara. Maka ini adalah amanah dalam menjaga apa? Anggota badan kita yang namanya lisan yang tidak bertulang. Ya. Lisan yang tidak bertulang, sedang jamaah sekalian. Makanya Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu min ridwanillah azza wa jal la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Ya. Sungguhnya seorang hamba sungguh akan berbicara dengan satu kalimat yang menyebabkan Allah ridho azza wa jal. Dia tidak memberikan perhatian kepada ucapannya itu. Santai saja dia ucapkan. Tapi ternyata ucapan itu menyebabkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Ya. Kemudian wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan. Sebaliknya, sungguhnya seorang hamba sungguh akan berbicara dengan satu kalimat yang menyebabkan kemurkaan Allah, yang tidak dia perhatikan ini Allah murka atau tidak. Ya. Tapi menyebabkan Allah murka. Ya. Seperti ini ya, bercanda wali'adzubillah dengan kekufuran, dengan kesyirikan, ya. Main-main saja, ya. Kamu mau jadi pawang hujan ya? Wali'adzubillah. Ini main-main tapi berbahaya. Ya. Kamu laku nanti di kalangan orang pesta kalau jadi pawang ini. Jangan mempermainkan. Kata-kata kesyirikan, ada kekufuran, ya. Bahaya. Nanti ada orang yang dengar, "Woi, Ustaz bilang boleh pawang hujan." Na'udzubillah. Kan bahaya. Itu jenggot-jenggot sana juga ada pawang hujannya ternyata. Nah ini bahaya, ya. Dijaga lisan, ya. Apalagi tentang, ya, kata-kata yang mengandung kesyirikan yang lain, ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ya. Yang mana kata Nabi? Yahwi biha fi jahannam. Yang dengan kalimat itu, kata-kata itu, dia masuk ke dalam neraka jahannam. Nah, dia masuk ke dalam neraka jahannam. Maka mari kita jaga lidah kita ini, ya. Yang alhamdulillah kalau sudah bisa menyampaikan nasihat, ya, jaga dari perkara-perkara yang lain. Nah, jaga dari perkara-perkara yang lain, sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Ya. Kemudian di antara, ya, amanah sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, hendaklah kita perhatikan, ya. Kita sudah sebutkan amanah dalam perkara apa? Perkara ibadah, ya. Tapi sekedar kita mengulangnya dan mengingatkan, ya, bahwasanya ibadah, ya, itulah yang inti, ya. Seorang harus memperhatikan salatnya, ya.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini ya menyebutkan dalam hadis, suatu hari Nabi menyebutkan ya dalam riwayat Abdullah ibn Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yauman. Nabi menyebutkan tentang salat pada suatu hari. Faqal man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Akhrajahu Ahmad wa Darimi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, maka Nabi menyatakan barang siapa yang menjaga atasnya ya tentang salat ini, maka baginya ada cahaya di hari kiamat, ada burhan, ada hujjah, ada petunjuk, keselamatan pada hari kiamat, yaitu selamat dari api neraka. Ya. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan ada cahaya di hari kiamat, tidak ada burhan, tidak ada keselamatan, dan hari kiamat akan bersama siapa? Qarun, ya. Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Orang-orang kafir, tokoh-tokoh orang kafir. Apalagi kalau tidak salat, sedang jamaah sekalian sama sekali tidak melaksanakan salat 5 waktu, ya, maka pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, seorang muslim yang tidak salat sama sekali maka dia kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kita melihat saudara kita yang asalnya bersyahadat la ilaha illallah, jangan gampang-gampang memponis secara ta'yin si A kafir, si fulan kafir. Ya. Walaupun secara umum disebutkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah bahwasanya siapa yang melakukannya dia kafir. Barang siapa yang menyekutukan Allah dia kafir. Tapi jangan melihat orang melakukan kesyirikan langsung, ya kafir, kamu kafir, dia kafir. Salah mengkafirkan secara ta'yin ini perkara tersendiri yang tidak gampang seseorang untuk mengkafirkan. Karena pemahaman inilah yang dimiliki oleh orang-orang teroris, para teroris yang suka meledakkan bom ini, yang sangat menakjubkan lagi bunuh diri karena dia menganggap apa? Jalan pintas masuk. Nah, padahal jalan pintas masuk neraka. Tidak amanah terhadap dirinya sendiri, yang disuruh oleh Allah untuk menjaga. Ini kasihan karena salah paham dalam memahami agama. Makanya siapa yang tidak menjaga amanah berarti keluar dari bingkai bingkai amanah. Maka kalau keluar dari bingkai amanah berarti kemana? Ya ke kiri. Ya. Calon-calon penghuni neraka, naudzubillah. Nah, maka ini ya hendaklah kita perhatikan. Ya. Baik. Kemudian yang lain, amanah itu adalah menjaga anggota badan kita ini ya, yang hendaklah kita jaga juga dengan baik. Yang kebanyakan manusia, semoga Allah menjaga diri kita semua ya dari dosa ini yang merupakan juga suatu tidak amanah kalau kita tidak jaga. Ya, yaitu seorang muslim hendaklah menjaga seluruh anggota badannya. Ya. Dia jaga dengan baik di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Jaga matanya, jaga telinganya, ya. Jaga tangannya, ya. Jaga hatinya dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya yang sahih dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu, baik, ya, sisa 10 menit ya. Al-ainu tazni, mata ini berzina. Wal qalbu yazni, dan hati berzina. Fazinal aini an-nadaru, maka zinanya mata ini melihat. Ya, melihat yang diharamkan
Ya, bukan melihat. Kalau melihat ya ini salah kalau ini semua melihat ya. Baik. Zinal qalb at-tamanni. Zina hati ini berangan-angan, ini melakukan yang diharamkan. Ya. Wal farju yusaddiqu ma hunalika au yukadzibu. Dan mohon maaf, kemaluannya yang akan membenarkan yang demikian atau mendustakannya. Mendustakannya ini tidak melakukan apa yang diinginkan oleh matanya, ya, yang diinginkan oleh hatinya, ya, yang dilakukan oleh matanya, ya, makanya dari mata turun ke hati, makanya bahaya mata, ya. Apalagi di zaman sekarang, sedang jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, dengan teknologi ini semoga Allah menjaga kita, dan kalau Allah ya Subhanahu wa ta'ala tidak menjaga kita, tidak akan ada yang selamat dari bahayanya HP ini, ya, berhubungan dengan ini. Apalagi banyak iklan ya, bodoh, lihat lagi, belum selesai iklan, ya. Jaga baik-baik. La kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau selalu beristighfar dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu. Wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Kata Syekh Utsaimin, semua dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus tidak tobat jadi dosa besar. Ya. Nah, ini bahayanya. Ya. Jaga sedang jamaah sekalian. Semoga Allah melindungi kita dan menjaga kita semua, ya, supaya kita bisa ya menjaga mata ini, ya, menjaga ya anggota badan kita ini, khususnya mata kita, dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemana-mana dibawa ini HP. Dulu nanti ke bioskop baru bisa macam-macam. Sekarang ya di depan istrinya sendiri berbuat dosa. Istrinya juga depan suaminya juga berbuat dosa. Apalagi kalau sama-sama, ya dia juga, saya juga, tidak masalah, aman. Ini bahaya. Karena tidak ada yang amanah, semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi kalau saling merekomendasi. Ya, ditegur dia bilang kamu juga. Ya. Yang menegur juga, apalagi kalau dia bilang saya lebih parah daripada istri saya. Naudzubillah. Ini dayuth ini. Laki-laki yang lemah menghadapi istrinya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, taib sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, karena waktu ya tinggal beberapa menit, ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunaikan amanah. Dan ingat, kami ingatkan diri kami ya dan jamaah sekalian, sebagaimana kata Syekh Al-Utsaimin dalam mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengingatkan dalam menjelaskan tentang bab amanah ini, bahwasanya amanah yang paling utama dan yang paling utama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan seluruh hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah wajibkan, laksanakan, khususnya tauhid sedang jamaah sekalian. Iya, karena benar-benar tidak akan masuk surga kalau tidak selamat dari kesyirikan. Kapan tidak beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan kesyirikan akbar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga syirik kecil, walaupun dia syirik kecil, ria, mau dilihat, mau disaksikan, mau didengar bacaan Qur'annya dan lain sebagainya dari amalan-amalannya, ya. Apalagi ada pernah jamaah tanya saya, Ustaz, salah ke orang, ada orang pulang umroh maunya dipanggil Pak Umroh, bilang waliyadu billah. Iya. Dulu Pak Haji, sekarang tambah lagi Pak Umroh. Kenapa? Karena susah pergi haji, sehingga sekarang semua orang sudah bisa umroh, alhamdulillah. Ini adalah tidak akan masuk surga walaupun ada hadis al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Haji mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga, kalau tidak mau dikatakan Pak Haji. Nah, adapun kalau dipanggil Pak Haji, itu urusan yang memanggil. Tapi sebaiknya kita yang sudah mengetahui ini bahaya, bisa mengundang riya, dan mau dikata, jangan panggil saya Pak Haji dan Bu Haja. Yang penting Allah yang menilai haji saya mabrur di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala, supaya kita jangan menyeret saudara kita untuk memberikan panggilan yang berbahaya dan menyerempet sedikit kepada kesyirikan, yaitu walaupun dia syirik kecil, tapi syirik kecil akan menghancurkan amalan. Maka ini sedang jamaah sekalian, mari kita mempelajari tauhid, ulang makna la ilaha illallah, ulang rukun-rukun la ilaha illallah, ulang syarat-syarat la ilaha illallah. Pelajari apa yang diperintahkan oleh la ilaha illallah, apa yang dilarang oleh la ilaha illallah. Pelajari kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Karena jangan sampai umroh tiap tahun karena pengurus travel, umroh tiap bulan karena ngantar jamaah sampai kewalahan, tapi tidak diterima haji dan umrohnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab tidak amanah menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dan tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, yaitu perintah yang utama sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala dalam kitab Salasatul Usul, bahwasanya wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid, perintah yang paling utama yang Allah perintahkan adalah tauhid, wa huwa ibadatullahi wahdah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirik, dan perkara yang Allah Subhanahu wa taala besar, perkara besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Maka tinggalkan semuanya supaya amanah kita ini menjadikan kita orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sana sedang jamaah sekalian kenikmatan tidak akan berakhir, kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada, sehat tidak akan sakit, makan kata Nabi tidak akan buang bab lagi, buang air besar lagi, ya'kuluna wala yataghawwatun, yashrabuna wala yabulun, wala yamtakhitun wala yatfulun, tidak berdahak lagi, tidak buang ludah lagi, tidak ada lagi haid, tidak ada lagi nifas, tidak ada lagi menjalankan amanah seperti di dunia ini, tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi kesusahan dan kelelahan, kekal abadi selama-lamanya sedang jamaah sekalian. Dan kenikmatan yang paling utama dan besar adalah wujuhu yawma idin nadirah, wajah mereka berseri-seri, yaitu nadirah, bercahaya, cemerlang, ila rabbiha nadirah, kepada wajah Rabbnya mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang kita dambakan, yang kita cintai sedang jamaah sekalian. Maka mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma as'aluka ladzatan nadri ila wajhikal karim, ya, wa syauka ila liqa'ik, memohon kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, karena kelezatan di surga yang lain akan terkalahkan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah supaya kita rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, di negeri yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan wali-walinya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghinakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat adanya, dan ingat, ilmu itu akan bermanfaat dengan kita amalkan, dan itulah dikatakan orang-orang ahlul Quran yang memahami Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Karena walaupun hafal Al-Quran bukan berarti tidak boleh menghafal, bahkan dianjurkan sebagaimana antum dengar materi yang pertama. Tapi ingat, tidak akan menjadi ahlul Quran kalau dia tidak mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang benar yang kami sampaikan, kalau merupakan kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekeliruan dan kesalahan, itu karena kelemahan dan kedangkalan ilmu yang kami miliki atau godaan syaitan laknatullah alaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama dengan para nabi dan para rasulnya di surga firdausnya yang paling tinggi. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.